Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noval Aframunis dengan NPM 19064022102. Di sini saya akan menjelaskan eh, untuk yaitu membuat data master yang step user. Nah, kita langsung saja. Kalau pertemuan yang sebelumnya saya membahas tentang pembuatan itu daftar klasifikasi, daftar lokasi arsip, lalu daftar jenis media. Kali ini saya akan membuat yang sedikit berbeda, yaitu melanjutkan. Ini kita langsung saja. Jika sebelumnya saya sudah membuat tampilannya seperti sedemikian rupa, nah ini tadinya ini hanya klasifikasi. Nah, hanya klasifikasi, lokasi dan jenis arsip media dan jenis media ini tidak ada. Nah, bagaimana ini bisa ada? Nah, ini bisa kita lakukan, yaitu caranya dengan kita ke home dulu. Nah, kita ke struktur. Nah, di struktur kita ada menu. Nah, kita klik nih, ada list link. Kita klik list link. Nah, ini nih tadinya tidak ada 3 ini. Nah, bagaimana caranya? Itu mudah, yaitu tinggal di add link. Nah, di add link nih. Nah, seperti ini. Nanti keluar, nanti kita isi dengan seperti tadi jenis nah ini ada misalnya lokasi, lalu di petnya nanti kita isi ADM lokasi, lalu kita klik show expanded, lalu kita save. Nah, ini karena saya sudah membuat, jadi saya tidak akan mengulang lagi, tapi ini saya jelaskan satu persatu step by stepnya ya. Lalu misalnya tadi lokasi sudah dibuat, lalu gimana kita cara membuat jenis medianya nih? Karena tadi hanya klasifikasi yang muncul. Nah, itu juga sama, kita ke struktur, kita ke tadi ke menu, lalu kita ke main menu, ini kita klik list link. Nah, ini jika nih kita tidak ada jenis media nih, jenis medianya ini tidak ada, bagaimana caranya? Yaitu sama seperti kita membuat lokasi ini. Nah, kita tinggal add link, lalu kita tulis di sini jenis media. Nah, ini karena saya sudah membuat, ini sudah ada, jadi jenis media. Lalu di path-nya ini ADM lokasi. Kemudian description-nya kita kosongin aja. Kemudian kita klik nih. Ada show as expanded, ini kita centang biru. Lalu kemudian kita save. Nah, jika udah dilakukan, nah maka ini keluar nih, ada lokasi. Nah, ini gedung VB, lalu jenis media nih ada teks CDD. Nah, ini dia nih. Ini jika semua ini kita sudah lakukan, kita bisa lanjut ke next ke step berikutnya, yaitu nah ini. Nah, untuk selanjutnya ini kita akan membuat bagaimana cara ini bisa diakses oleh yang lain. Jadi karena di sini saya sebagai administrator ya, jadi hanya bisa akses oleh saya sendiri. Nah, bagaimana caranya ini? Kita bisa lakukan yaitu dengan mengklik people. Nah, ini karena ini saya sebagai administrator nih, jadi hanya saya yang bisa membuat, maksud saya mengakses. Kemudian kita ke permission, lalu ke roles. Nah, di roles ini kebetulan tadi saya membuat role baru, yaitu arsiparis, karena ini yang mengakses ini karena lingkungan kita tuh yaitu dekat dengan arsiparis. Jadi kita buat di sini, saya buat arsiparis. Kemudian cara membuat arsiparis seperti ini gimana? Ini kita bisa langsung tulis saja di sini arsiparis. Nah, kayak gini. Nah, kita bisa langsung klik add role. Jangan di save folder langsung. Kalau misalnya kita save folder langsung, nanti tidak muncul. Tadi saya mencoba save folder, tetapi tidak muncul. Nah, oleh karena itu kita harus add role terlebih dahulu. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita bisa kembali lagi ke people. Nah, di sini kita bisa add user. Nah, di sini kita bisa pilih ya username, email address. Nah, ini kita isi semua.
Nah, ini kita isi yaitu nama saya sendiri, Naufal Afra. Oke. Email address-nya kita isi. Ini email saya sendiri, email.com. Nah, ini saya sudah isi. Kemudian ini bisa diisi dengan email penggunanya masing-masing ya. Misalnya nama saya yang lain gitu kan, bisa saya isi email yang lain lah ya. Kemudian ini ada password dan confirm password. Ini kita bisa langsung isi saja nih untuk password. Nah, ini saya sudah isi password saya tadi sesuai dengan keinginan kita sendiri. Lalu kita bisa roles-nya kita klik nih. Tadi tidak diklik arsiparis oleh saya. Nah, sekarang kita klik aja nih arsiparis. Kemudian kita bisa create new account. Oh, email ini sudah digunakan. Oke, kita ganti email yang lain ya. Ternyata ini email saya sudah digunakan. Sebentar. Saya ingat-ingat dulu email yang lain itu. Oke, di sini saya sudah mengganti email saya menjadi ini, dan kita bisa isi maksudnya ini. Ini kita isi lagi. Ini udah match, yes. Dan kita create new account. Nah, ini dia, create new account user for Naufal Afra. Nah, ini udah, kita bisa close aja nih. Kita akan tes yaitu login. Ini kita sebentar, ini kita close ini yang ini. Kita buka Chrome, kemudian localhost Drupal. Sebentar, sorry, ada kesalahan. Nah, sorry, tadi ada kesalahan. Ternyata saya membukanya itu lewat Gmail lagi. Lewat Google Chrome lagi, jadi tidak bisa kita mencoba lewat Mozilla. Nah, jika kita tulis nih localhost Drupal tadi, misalnya ini belum ditulis ya, misalnya kita klik nih. Nah, maka di sini ada user login. Nah, di sini kita harus login lagi nih sesuai apa yang username tadi kita buat dan password yang kita buat nih. Username kita buat tadi kan username saya Nova. Sorry. Nah, passwordnya kita tuliskan tadi. Nah, ini kita udah berhasil masuk nih. Cuman kita emang karena di sini belum ada apa-apa. Oke, selanjutnya bagaimana caranya kita agar yang ada di ini nih, yang ada di ini itu kelihatan tuh data masternya. Nah, kebetulan tadi saya sudah buat ini nih. Jadi ini bagaimana nih caranya bisa ada nih. Nah, ini kita bisa lakukan yaitu dengan cara seperti ini nih. Nah, ini kita welcome base data. Ini kita sebentar. Ini kita ke people, ke permission. Nah, sorry, ini permission. Ini kita lihat, ini kan banyak nih kolom-kolomnya nih. Ini kita bisa ada yang kita checklist nih untuk pertama kali. Nah, karena saya sudah membuat, jadi ini sudah saya checklist nih. Ini anggap kita belum men-checklist ya ceritanya nih. Jadi ini bisa banget kalian checklist, ini diklik juga, ini diklik. Nah, jadi yang diklik itu tidak usah nih, yang sebelum-sebelumnya nggak usah, database bengkel dan kartu tanda penduduk itu nggak usah, karena kita mau fokus dulu yang ke klasifikasi, lokasi arsip, dan media. Nah, itu bagaimana caranya? Kita klik aja nih, yang create new content, ini yang di kolom arsip kita klik, ya, edit, on content, dan edit any content. Nah, 3 ini kita checklist di kolom arsiparis ya. Untuk delete
on dan delete any itu kita nggak usah checklist dulu. Nah, kita aplikasikan juga sama ke lokasi arsip. Nah, ini yang tadi saya sebutkan 3 ini kita checklist. Nah, ini sudah saya checklist. Kemudian di bagian media. Nah, di bagian media ini kita juga udah checklist. Ini di checklist dan ini di checklist. Nah, begitu. Jika sudah dilakukan, ini kita langsung aja nih kita scroll ke bawah lalu kita klik save permission. Nah, ini kita klik save permission, nanti langsung ada bacaan ini has been saved. Nah, ini kita close. Nah, bagaimana ini kita sesuaikan lagi nih, yaitu dengan cara kita ke data master. Nah, kita klik dulu klasifikasi. Ini kita edit views. Nah, edit view. Nah, di edit view ini bagaimana caranya kita bisa diakses. Nah, karena kan tadi kita sudah memunculkan itu tuh, kita kan tadi ingin memunculkan ada lokasi, ada media, ada klasifikasi, itu muncul tuh di dalam di dalam yang tadi kita login. Nah, untuk kita ke sana itu harus ada aksesnya. Nah, bagaimana cara kita mengakses tetapi diaksesnya itu kan lewat arsiparis. Ini kita klik aja nih. Tadi di sini tuh administrator. Nah, karena saya sudah merubah jadi multiple, jadi arsiparis bisa masuk. Nah, jadi bacaannya berubah jadi multiple. Ini kita bisa klik aja nih. Saya ulangi lagi penjelasannya. Nah, ini tadi arsiparis ini tidak di checklist atau di centang biru, tidak diklik. Jadi sama seperti ini nih. Nah, ini kita bisa klik aja. Nah, nanti setelah kita klik arsiparis, ini kita apply display, kemudian kita save. Nanti di sini ada bacaan save, ini kita klik save. Nah, nanti ada muncul notifikasi has been saved lah, sama seperti sebelumnya. Kemudian jika tadi kita ubah yang daftar klasifikasi, nah, karena kita mau mengakses ketiganya itu, tidak hanya klasifikasi, kita aplikasikan sama ke yang lain. Ini ke lokasi juga sama, kita edit view, kemudian kita klik. Ya, ini tadi administrator yang seperti saya bilang. Nah, ini saya klik juga nih arsiparis, sehingga nanti ketika udah upload di display, kemudian kita save, nah namanya ini berubah menjadi multiple roles. Nah, tidak lagi administrator, tetapi kita bisa multiple roles. Jadi yang mengakses itu bisa yang lain, ya arsiparis itu. Kemudian kita aplikasikan yang terakhir ini di daftar jenis media pun sama. Kita klik edit view, kemudian kita klik yang tadi administratornya. Nah, ini yang page-nya ini access option. Nah, jadi opsi untuk mengaksesnya itu tidak hanya administrasi. Maksud saya itu jadi bisa arsiparis juga. Nah, kita apply display ini, kemudian ya sama lah seperti sebelumnya. Nanti ada kolom save, kita bisa langsung save. Nah, ini dia. Misalnya nih, ketiga ini sudah saya klik semua. Nah, kan kita bisa langsung aja ke Mozilla. Tadi kan karena saya buka di Google Chrome, ini saya beda nih, kita Mozilla nih, di salah satunya lagi. Nah, kita klik aja nih misalnya, tadi ini misalnya di data master ini, bahkan tidak ada data master sebelumnya, itu malah home aja. Jadi 3 ini nih, 4 ini belum ada nih. Misalnya ini belum ada nih kan, tenang, itu kita bisa refresh. Nah, jika di refresh nih, nah ini langsung muncul nih. Nah, untuk memastikannya kita klik aja, klasifikasi. Nah, ini dia. Sudah muncul daftar klasifikasi ininya. Kemudian lokasi. Nah, muncul juga. Kemudian di jenis media. Nah, ini juga muncul. Nah, untuk cara ya itu tadi seperti tadi yang saya sebutkan. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke penjelasan berikutnya. Nah, oke. Selanjutnya kita akan membuat apa? Nah, ya, kita akan membuat taksonomi. Taksonomi, oke. Bagaimana cara kita membuatnya? Itu yang bisa lakukan. Tadi saya sudah mencoba untuk melakukan bagaimana cara membuat taksonomi. Nah, ini kita yang pertama kita bisa ke struktur, kita klik taksonomi. Nah, kemudian kita buat pencipta arsip. Nah, ya. Karena di sini saya sudah buat pencipta arsip dan unit pengolah.
bagaimana kita membuat kedua ini nih, pencipta arsip ini, kemudian ini pengolah. Bagaimana kita add vocabulary. Nah, kita add vocabulary. Nah, ini kita bisa namain tadi, misalnya unit pengolah gitu kan. Unit pengolah, kita bisa klik aja unit pengolah. Kemudian bagaimana kita membuat tadi pencipta arsip, sama. Kita membuat pencipta arsip. Nah, seperti ini. Nah, karena saya sudah membuatnya, jadi karena saya akan mereview kembali dan menjelaskan kembali bagaimana tadi itu cara saya membuatnya. Nah, jika semua sudah dilakukan, kemudian kita bisa langsung ke step berikutnya, yaitu kita ke ini. Nah, yang di pencipta arsip ini kita list term. Nah, karena di list term ini kan kelihatan nih, udah ada admin, struktur, dan lain-lain. Nah, ini udah ada nih. Oke, maaf sebelumnya itu tuh kita untuk membuat itu tuh harus mendownload modul yang lain. Nah, apa yang dibutuhkannya itu modulnya itu yaitu namanya vocabulary permission role. Nah, jadi itu kita bisa sebut VPRR. Nah, kita cara mendownload modulnya itu sama seperti modul-modul yang lain. Kita bisa ke drupal.org, kita ke project, lalu kita cari nih apa modul yang akan kita mau download. Nah, kebetulan kita mau mendownload modul yaitu vocabulary permission role. Nah, ini dia nih yang kita mau download. Nah, untuk mendownloadnya itu kita lihat. Nah, ini kita versi samakan yang 7. Nah, kita download file zip-nya. Ini saya sudah download. Nah, ini saya akan menjelaskan kembali ya cara bagaimana tadi saya mendownloadnya. Kita klik zip. Nah, nanti kan mendownload tuh. Jika downloadannya sudah selesai, nah bisa kelihatan di download. Nah, ini dia nih yang tadi saya download. Nah, kita ini filenya ini baru selesai di download. Nah, bagaimana untuk step berikutnya? Ini kita copy aja untuk lebih gampang ya. Kita copy lalu kita ke file penyimpanan dari XMPP-nya. XMPP kita klik, lalu htdocs. Nah, ini Drupal, ini site. Nah, kita ke all, kita ke modul, kita ke contrib. Nah, ini yang tadi dari awal kita membuat banyak itu, kan kita membutuhkan modul. Nah, kita copy paste ke sini aja biar gampang. Untuk lebih memudahkan kita untuk mengekstrak dan lain-lain ya. Nah, jika kita sudah copy paste VPPR ini, nah kita bisa langsung ekstrakir. Nah, jika kita ekstrakir, nah ini hasilnya nih VPPR. Nah, untuk kita menggunakan modul ini, itu caranya bagaimana? Kita ke modul, kemudian kita cari nih vocabulary permission-nya itu ada di mana? VPPR itu ada di mana ya? Nah, ini dia nih. Nah, ini vocabulary permission per role-nya kita udah saya udah checklist atau centang biru. Nah, iya. Jadi, jika sebelumnya tidak dicentang biru, ini bisa saja langsung dicentang biru aja gitu kan. Tinggal diklik. Jika sudah diklik, kita save configuration. Nah, ini. Untuk kita save configuration ini memerlukan waktu yang mungkin ya mungkin semenit ya. Jadi agak lebih lama. Nggak tahu juga nih karena antara lokasi antara internet saya yang lemot atau spek laptop saya yang tidak mumpuni ini. Jadi tadi saya agak lama. Nah, tapi jika lama itu jangan kita klik-klik. Nah, kebetulan waktu itu saya pernah karena nggak sabaran itu saya klik save configuration, kayak saya klik berkali-kali dan itu hasilnya itu malah menjadi aneh. Jadi gimana ya? Jadi error gitu lah. Jadi kayak kok malah ini jadi aneh. Makanya kita tungguin aja. Kita save configuration. Nah, jika sudah selesai ini, otomatis langsung ke atas seperti ini dan ini langsung keluar ada notification-nya dari has been added. Nah, misalnya kayak tadi vocabulary itu udah di save configuration. Nah, udah di save. Nah, jika itu udah selesai, nah ini kita langsung aja tadi ke sorry, tadi kita ke nah ini dia. Nah, kita bisa buat
taksonominya yang tadi saya jelaskan. Nah, seperti itulah. Ini, sorry. Nah, dan jika itu udah dilakukan, kita bisa langsung mengakses ke Mozilla-nya. Bagaimana cara mengakses ke Mozilla-nya ini biar agar itu maksud saya agar kebuka taksonominya? Itu gampang banget. Itu kita bisa ke tadi, kita balik lagi ya ke konten, kita ke struktur, kita ke taksonomi, lalu kita pencipta arsip nih ya, kita list streams. Nah, ini kita bisa copy dari path-nya. Nah, di mana path itu berada? Nah, ada di sini nih, teman-teman. Nah, ini dia nih, admin/struktur. Nah, ini kita copy paste. Nah, ini kita salin. Nah, jika udah disalin, kita langsung kita akses aja nih ke yang tadi yang welcome to basis data Nova Lavra yang tadi saya buat. Nah, ini yang baru lah, yang beda aplikasi. Tadi kan kalau Google Chrome saya buka, sekarang di Mozilla. Nah, ini kita tempel. Nah, seperti ini. Nah, ini langsung keluar nih, pencipta arsip. Nah, begitu teman-teman. Lalu kemudian, nah, untuk selanjutnya, bagaimana kita untuk kita gimana ya bahasanya, agar lebih akurat lah ya, apa saja yang bisa diakses dan tidak bisa diakses gitu kan. Kita bisa cobain aja. Jadi kita balik lagi nih teman-teman, kita ke Google Chrome. Nah, ini kita bisa buka lagi kembali nih. Kita ke struktur, kita ke taksonomi. Nah, kita mau ngetes nih. Kan tadi kan hanya bisa itu mengakses pencipta arsip dan unit pengolah. Nah, bagaimana cara kita bisa mengakses bagaimana kalau misalnya agama yang kita mau akses itu bakal kebuka apa enggak? Kita cobain aja, kita list terms. Nah, ini kan udah ada nih. Ini kita cobain aja nih, teman-teman. Ini kita salin. Lalu kita ke yang tadi. Ini kita hapus dulu nih. Ini kita paste. Nah, lihat nih. You are not authorized to access this page. Nah, berarti akurat ya teman-teman, terbukti. Jadi untuk yang lain nggak bisa. Jadi kita bisa untuk unit pengolah dan tadi maaf tadi lupa. Ini kita kembali. Ya pokoknya itulah ya teman-teman. Jadi nggak bisa kalau misalnya kita yang lain. Nah, maksud saya tadi pencipta arsip ya teman-teman. Kalau misalnya kita bisa tuh hanya pencipta arsip dan unit pengolah. Untuk yang lain-lainnya seperti agama, seperti tempat tanggal lahir, umur, dan lain-lain itu tidak bisa. Karena tadi tuh saya sudah setting yang untuk yang mengakses itu hanya di kedua itu saja. Nah, terbukti ini sudah pernah teman-teman. Kemudian, baik teman-teman, untuk selanjutnya, bagaimana cara unit pengolah, kemudian pencipta arsip itu masuk ke data master ini. Nah, tadi saya sudah mencoba dan kebetulan berhasil. Dan ini seperti biasa, saya akan mereview kembali dan saya akan menjelaskan kembali bagaimana cara membuatnya ya. Ini kita data master. Nah, ini udah ada kan. Nah, pertanyaannya tuh bagaimana cara membuatnya. Nah, itu bisa kita ke kita ke struktur, kemudian ke menu. Nah, ini kita klik list link, kita ke add link. Nah, kita ke add link. Nah, kita klik aja nih. Tadi misalnya pencipta arsip. Nah, misalnya nih, ini kan karena sudah saya buat sebelumnya, jadi ini sudah ada. Nah, jadi ini pencipta arsip, kemudian pattern itu kita copy, pattern seperti saya sebutkan tadi. Nah, yang seperti tadi di sini nih, nah yang ada admin slash struktur, nah ini dia. Karena kita tadi awal pencipta arsip, kita buat, nah ini dia, admin struktur taksonomi, kemudian pencipta underscore arsip. Ini jangan salah teman-teman, karena kalau misalnya kita salah, kemungkinan kita
tidak akan bisa kebuka gitu. Nah, ini kita langsung aja nih, kita sesuai standard, nah kita save. Nah, kemudian nih misalnya kita udah save, nah kemudian kan langsung nanti ada muncul has been add, nah kan ya, has been add. Nah kemudian kita mau membuat lagi misalnya eh, tadi tadi kan sudah pencipta arsip. Nah kemudian kita ke selanjutnya yaitu tadi ada apa aja. Nah ada unit pengolah. Nah bagaimana caranya kita tadi balik lagi ke struktur, kita ke menu, kita add link. Nah, kliknya yang add link teman-teman ya. Nah, kita add link, kemudian kita mencipta arsip. Nah, tadi kita klik yang lain, nah, unit pengolah ya. Kemudian jika sudah selesai, nah kita bagaimana cara memunculkannya, yaitu mesti di struktur, kemudian kita ke menu, kemudian kita ke list link. Nah, ini nanti langsung kebuka kan. Tadi ini posisinya tidak seperti ini teman-teman. Posisinya itu, nah kita contoh ulang lah ya. Tadi maaf nih, ini udah nggak bisa lagi sebenarnya. Jadi posisinya ini ada di sebelah kiri sini. Nah, sama seperti data master dan home. Nah, bagaimana kita membuat, misalnya kita buka data master, langsung ada kan pencipta arsip dan unit pengolah. Ini kita bisa drag aja ke kanan, yang unit pengolah kita drag ke kanan. Ini juga bisa kita ubah atas dan bawah. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini kita nggak usah, karena tadi udah kita buat, ini kita close aja. Nah, udah ada nih teman-teman. Nah, udah ada kan. Bagaimana caranya untuk membuktikan ini kebukti juga nih, apa maksudnya ada di data masternya, cuman di akun yang arsiparis tadi. Nah, bagaimana kita yang ini, nah ini tadi kita refresh aja teman. Nah kita refresh ke, nah ini kan yang di akun arsiparis itu ya teman-teman, kita data master. Nah ini sudah ada. Nah, ini sudah ada kan ya. Untuk selanjutnya ini bagaimana step berikutnya. Nah, kita bisa balik lagi ke akun yang administrator tadi ya teman-teman. Oke teman-teman, langkah selanjutnya itu kita mau mengetes ya bagaimana di akun arsiparisnya kita ini bisa kayak add term gitu ya, add term dari pencipta arsip maupun unit pengelola. Di sini saya sudah mencoba dan kebetulan ini berhasil teman-teman ya. Ini kita klik aja pencipta arsip. Nah, ini kita bisa add term nih. Nah, ini bagaimana cara seperti ini. Udah ada sekretaris jenderal, biro SDM, biro umum. Nah, ini bagaimana, ini saya jelaskan lagi. Ini kita add term, kemudian kita klik tadi. Nah, misalnya biro umum atau sekretariat jenderal. Nah, itu kita bisa langsung tulis di situ teman-teman. Nah, tapi karena kebetulan saya sudah menulis dan ini kebetulan juga bisa teman-teman. Karena di akun Arsipers ini kita membuat item itu bisa. Nah, saat kita buat ini balik lagi. Nah, ini sebelumnya saya belum di drag. Nah, ini kebetulan sudah saya drag. Nah, jadi karena sekretaris jenderal itu ya dia di atas biro SDM dan biro umum, jadi kebetulan yang pertama nih, ini kita bisa ubah-ubah sih teman-teman, itu kan ya. Cuman nih kayak saya tidak ubah lagi, ini kita langsung aja nih misalnya ke unit pengolah. Nah sama teman-teman, pembuatannya juga kita add term. Nah kemudian sudah selesai kan, nanti ada bacaannya, notifikasinya gitu ya. Jadi kita bisa langsung ke sekretariat jenderal, unit pengolah. Nah ini kita bisa buat dan itu sama teman-teman. Nah untuk kita mau ngeliat juga nih di akun administratornya gimana, otomatis juga udah keubah juga teman-teman. Nah, ini dia tandanya kita sudah mendapati bisa untuk mengaksesnya teman-teman. Jadi akun yang Arsipars kita sudah bisa mengakses untuk masuk. Nah, dan ini juga udah berhubungan teman-teman ya. Untuk langkah selanjutnya yaitu, oke selanjutnya teman-teman, kita akan membuat bagaimana caranya untuk membuat manajemen
akun pengguna. Nah, teman-teman, ini saya akan menjelaskan caranya. Nah, oke teman-teman, sebelumnya saya akan memperlihatkan bagaimana. Nah, ini saya tadi sudah mencoba dan kebetulan berhasil. Nah, ini bagaimana? Pertanyaan ini bagaimana kita akan masukkan manajemen di dalam data master ini. Nah, seperti ini, teman-teman. Dan bagaimana caranya tampilannya manajemen anggota ini seperti ini. Ada entry user baru juga, ada username, active roles, dan lain-lain. Ini saya akan jelaskan, teman-teman. Nah, ini kita home aja dulu, kita fokus ke akun adminnya sendiri. Nah, oke. Untuk itu, pertama kali kita bisa ke sebentar. Untuk pertama kali kita bisa langsung ke struktur, kita bisa ke view. Nah, teman-teman. Nah, di sini kita akan membuat yang baru, yaitu dari manajemen akun pengguna. Di sini kita bisa langsung aja add new view. Nah, kalau kita klik add new view, kemudian nanti langsung seperti ini nih, teman-teman. Nah, ini kita buka aja nih ya. Saya ingin memperlihatkan. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman, bagaimana caranya membuat seperti yang tadi saya perlihatkan? Ini banyak yang harus kita ubah, teman-teman. Nah, untuk salah satunya, pertama kali kita lihat dari page settingnya ini sendiri dulu. Nah, ini path-nya ini kita tulis menjadi adm/viewer. Nah, teman-teman, sekali lagi adm/viewer. Nah, ya, ini kita harus tulis agar kita bisa mengakses di localhost Drupal, lalu adm/viewer ini kita kalau akses ini kita kebuka, teman-teman. Nah, lalu untuk dari aksesnya sendiri seperti yang tadi. Nah, ini tadinya ini bukan role multiple roles. Nah, teman-teman, ini karena saya sudah merubah, tadinya itu tidak ada yang bisa mengakses, mungkin hanya administrator, tapi saya ubah dan maksudnya saya tambahkan menjadi arsiparis. Nah, ini kita klik aja, nanti kita langsung klik di arsiparis. Nah, ini kita apply, teman-teman. Nah, kalau kita apply ini langsung nanti multiple roles. Nah, lalu untuk kita satu-satu aja ya, teman-teman. Kita bagian di header dulu. Nah, ini anggap semuanya masih polos ya. Jadi ini belum diganti. Saya akan menjelaskan ulang bagaimana cara tadi saya membuatnya. Ini ada header. Nah, untuk di global text area-nya ini, nah ini kenapa kita tulis seperti ini nih, teman-teman? Ini kita akan menampilkan di bagian, nah ini teman-teman, kita menampilkan bagian ini. Seperti ada kotak ini, entry user baru, untuk kita memodif ya, teman-teman. Ya, memperhias dan kita mengatur posisinya. Nah, itu dengan cara yang tadi, teman-teman. Kita isi nih di ini ya. Tadi kita klik new user replacement token-nya ini udah. Nah, untuk text formatnya ini kita full HTML. Nah, kalau tadi itu bukan full HTML, teman-teman. Jadi kita klik dulu full HTML ini, lalu kemudian nah ini kita isi nih, teman-teman. Dan ini untuk tulisan ini jangan sampai salah ya, teman-teman, karena itu akan berakibat error atau mungkin dari posisinya bisa berubah, lalu juga tulisannya acak-acakan. Nah, itu bisa jadi, teman-teman. Nah, ini makanya kita tulis dengan sedemikian rupa. Begitu, teman-teman. Maaf. Nah, jika semuanya sudah kita tulis, kita apply all display. Jika kita klik apply all display, maka akan muncul di sini notif ya. Maka di sini akan muncul notifnya. Lalu untuk kita ke bagian sebelah kiri, kita ke bagian titelnya kita tulis ini di sini manajemen akun pengguna. Nah, lalu untuk fields-nya ini tadinya mungkin tidak ada, misalnya name atau apa. Ini kita bisa add. Nah, teman-teman, ini kita bisa add. Nah, di sini kita bisa add. Nah, misalnya kita mau mencari siapa yang last access atau siapa last login. Nah, ini kita bisa cari aja, teman-teman, di sini last access, ini last login. Nah, ini kita bisa klik dan kita apply all display, teman-teman. Jika kita klik dan apply all display,
Nah, ini maka nanti selanjutnya ini bakal seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Jika kita sudah klik all display, nah, maka kita akan muncul seperti ini. Nah, untuk selanjutnya bagaimana kita men-settingnya, itu kita bisa create a label, lalu di labelnya ini last access, kemudian di date formatnya, karena kita tidak mau panjang lebar untuk format dari tanggal, ini kita bisa pilih short format. Karena sebelumnya ini tampilannya itu long format. Nah, ini karena long format ini banyak ya teman-teman, ada jamnya, ini karena kepanjangan, jadi kita hanya short format aja. Nah, lalu ini default dan kita apply all display teman-teman. Nah, ini berlaku sama untuk kelas login juga teman-teman. Nah, ini dia kelas login juga sama, kita short, kemudian ini create date nya juga short. Nah, ini teman-teman kita bisa tambah add field ya, sekali lagi ini kita untuk memunculkan seperti name, active status, itu kita add field teman-teman. Nah, ini kita cari, misalnya kita mau active status, ini kita cari active status. Nah, ini kita klik teman-teman. Untuk dikliknya itu bagaimana nanti? Nah, tadi ini di label ini namanya itu bukan active status, bukan namanya aktif, tapi active status, karena kita penggunanya itu menggunakan bahasa Indonesia agar lebih mempermudah dan tampilannya lebih dapat dimengerti ya teman-teman. Kita ganti aja namanya teman-teman jadi aktif. Nah, ini aktif, ini out format yes or no, kita langsung apply all display. Nah, untuk menampilkan fields-nya ini ada name, ada aktif, ada email, roles, link to edit user, link to cancel user, create date, last access, last login, dan ini untuk globalnya itu base URL. Kita bisa add, ini kita base URL. Nah, ini dia bukan user tapi global teman-teman. Nah, ini semuanya ada di add fields. Jadi teman-teman bisa langsung add fields aja. Nah, di untuk fields-nya itu sebenarnya kita bisa tambah-tambahkan, cuman ini saya mengikuti saja dengan materi yang diberikan. Jadi ini saya melihat, nih saya menambahkan name, aktif, email, roles, link to edit, link to cancel, nah create date, last access, last login, dan yang terakhir global base URL. Nah, langsung kita ke bawahnya teman-teman, kita membahas tentang filter kriteria. Nah, filter kriteria ini sama teman-teman, kita bisa add, nah kita bisa cari. Nah, kebetulan saya ini ingin mengisi name, teman-teman, kita bisa isi name. Nah, ini yang name ini user ID kita klik. Nah, ini anggap di sini kita masih polos ya teman-teman, karena ini saya belum buat. Nah, jadi ini sebenarnya saya sudah membuat, jadi saya akan menjelaskan ulang teman-teman bagaimana cara untuk membuat di filter kriteria ini. Nah, ini kita add, ini kita cari nih mau apa, misalnya mau name. Nah, ini kita tambahkan name, ini user ID, kita checklist, nanti di bawah ini kita kelihatan nih kita memilih apa aja teman-teman. Nah, lalu setelah name itu saya memilih active status. Untuk di active status teman-teman, ini kita bisa klik dari user active status dan nanti keluar juga teman-teman. Kita sudah memilih apa aja. Nah, ini active statusnya kita klik. Lalu yang terakhir kita roles. Nah, ini kita roles juga kita klik teman-teman. Nah, jika juga apply display semua. Nah, untuk awal ini setelah apply display ini akan satu-satu teman-teman. Nah, apply display. Nah, misalnya kita klik nih ya, semuanya sudah nih. Nah, lalu nanti untuk di bagian name-nya ada all display-nya seperti ini teman-teman. Ini kita klik expose, kemudian ini kita apply misalnya sudah apply, nanti keluar notifikasi langsung muncul di sini teman-teman, ada username expose. Nah, lanjut lagi kita ke user active statusnya. Misalnya tadi ketika kita udah apply all display, maka otomatis tampilan berikutnya ini langsung menuju form yang active status. Nah, teman-teman, nah active status ini kita klik expose, lalu kita klik required. Nah, ini labelnya ini kita ganti, tadi active status menjadi aktif. Nah, teman-teman, nah, kita langsung apply all display. Nah, misalnya udah klik apply all display, maka langsung keluar seperti ini lagi teman-teman. Nah, dan ini untuk roles-nya itu kita expose, ini single, kemudian kita langsung apply display. Nah, jika udah semua,
maka langsung seperti ini teman-teman, langsung keluar 3 ini teman-teman ya. Nah, langsung seperti ini. Jika ini sudah kita lakukan, maka kita akan sort kriteria. Sort kriterianya ini create date. Nah, ini sudah seperti ini semua. Kemudian tadi kita sudah membahas title. Nah, ini untuk formatnya teman-teman. Untuk formatnya itu kita isi. Nah, table teman-teman. Tadi mungkin masih HTML list atau apa ya, kita klik table teman-teman. Nah, table ini bisa kita setting juga nih ya. Nah, ini untuk kita setting, ini nih keluar seperti username, aktif dan lain-lain. Ini kita semua sortable. Untuk apa kita sortable? Ini untuk sortable ini. Nah, agar seperti ini teman-teman. Nanti jika teman-teman sudah membuat seperti ini, membuat yang sudah tadi saya sebutkan, maka langsung keluar username, aktif, email, roles, created date, last access, dan last login. Nah, untuk apa sortable ini? Biar terlihat kesannya hidup ya teman-teman. Ya, ini seperti ini nih. Nah, tapi ada beberapa di bagian yang kita tidak bisa munculkan sortable ya, seperti di roles teman-teman. Nah, lalu untuk edit cancel. Nah, kemudian ini nih kita bisa rearrange juga teman-teman. Nah, jika tadi awal-awal misalnya link to cancelnya berada di paling kanan atau link cancelnya berada di tengah-tengah, karena itu rawan kan ya, rawan ke klik cancel atau ke klik edit. Nah, bisa seperti ini teman-teman. Tadinya ini cancel sebelah kiri, tapi kita rearrange saja. Kita rearrange, jadi ke sebelah kanan kita tinggal ke bawahin aja. Seperti itu teman-teman. Nah, ini auto preview. Nah, jangan lupa teman-teman, kita update previewnya. Kita klik update preview, ini juga kita apply. Nah, lalu di headernya nanti otomatis ada entry user baru teman-teman. Lalu ini jika ini semua sudah selesai teman-teman, maka langsung keluar. Nah, seperti ini. Langsung keluar dari manajemen akun pengguna. Nah, untuk memastikan ini berfungsi atau tidak ya, misalnya ya, kita langsung aja manajemen akun. Nah, mungkin tadinya ini hanya seperti ini aja teman-teman, hanya username aja seperti awal. Nah, ketika kita sudah tadi menuliskan di pad-nya ADM user, maka ini bisa keakses. Jika tidak ditulis di ADM user-nya itu, maka tidak bisa keakses teman-teman. Nah, lalu untuk gimana ini kok bisa ya? Tadi kita klik, kita ini muncul seperti ini, kotak seperti ini. Nah, itu tuh karena kita tadi kita klik di global text area-nya. Nah, ini global text area ini ada tulisannya, ini sedikit rumit memang teman-teman. Sekali lagi, ini emang butuh kesabaran teman-teman. Jadi jangan kita klik seperti update preview terus. Nah, itu berakibat bisa error teman-teman. Nah, ini sudah seperti ini, sudah sedemikian rupa. Nah, ya, karena ini tadi kita cek di akun si arsiparis ya. Bagaimana? Saya mau ngecek dong untuk di akun administrator saya sendiri itu berfungsi atau tidak, muncul atau tidak, dan benar atau tidak, itu kita bisa langsung klik aja teman-teman. Nah, ini dia, ini bisa langsung keluar ya teman-teman. Nah, ini kita ketahuan nih, jadi manajemen akun pengguna ini siapa saja yang mengakses database kita. Nah, ini bisa kelihatan teman-teman, roles-nya apa di arsiparis atau administrator, ini bisa ketahuan teman-teman, ini bisa dilihat di sini. Lalu untuk create date-nya ini kita bisa klik teman-teman. Nah, ini karena kita short. Mungkin kalau misalnya tadi kita klik long, itu bakal terlalu panjang dan terlalu banyak teman-teman untuk dari create date-nya, last access-nya, dan last login-nya teman-teman. Ini dia teman-teman. Ini kita bisa entry user baru juga. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Ya, mungkin seperti itu ya teman-teman. Nah, tadi juga saya lupa menjelaskan bagaimana untuk memunculkan manajemen akun di sini. Nah, ya. Ini sebenarnya ini kita bisa langsung ke struktur, lalu ke menu. Nah, ini kita list link teman-teman. Ini kita list link, kita add link. Nah, kita klik add link, lalu keluar manajemen, kita klik. Nah, misalnya kita add link, kita tulis manajemen akun. Nah, seperti ini teman-teman. Langsung keluar seperti ini.
pakai linknya seperti ini teman-teman ya. Kita bisa tulis di sini menu linknya manajemen akun pengguna. Ini kita contohkan lagi ya teman-teman, manajemen akun pengguna. Nah seperti itu. Lalu peta tadi kita isi dengan edm/user. Nah, langsung aja show expanded baru kita save. Nah, kebetulan karena saya sudah membuat, jadi tidak saya buat lagi untuk saya untuk menghindarkan double. Nah, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, untuk tutorial data master yang step usernya ini teman-teman, kita membuat manajemen akun pengguna sudah selesai nih teman-teman. Nah, jadi seperti ini tampilannya teman-teman dari manajemen akun pengguna. Nah, ini dia teman-teman tadi. Nah, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan dari step untuk membuat manajemen akun pengguna ini atau data master yang step user. Sekian dari saya, Novel Aframunis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.